yang ada sekarang ini adalah eco-feed base ya, eco-feed base. Nah, Bapak Ibu sekalian, peternakan Indonesia ini sudah cukup maju, ya, baik peternakan ayam, ayam ras, sapi, kambing dan sebagainya. Sudah peternak-peternak sekarang sudah bisa lebih profesional. Kalau awalnya kita beternak ayam itu kalau kita melakukan peternakan, memang diawali dengan cara-cara tradisional, makan seadanya, dia suruh cari makan sendiri, ya kan? Kemudian, nah itulah cara ekstensifikasi itu juga sudah dimulai dari itu, dan yang masih bertahan sekarang tentang ekstensifikasi kan adalah di padang-padang pengembalaan, yaitu untuk sapi pada khususnya. Tapi sekarang untuk ternak-ternak kecil, ternak unggas, itu sudah mulai melakukan intensifikasi, ya. Jadi sekarang sudah kondisi peternakan kita tuh sudah sangat modern, bahkan lebih modern ayam hidupnya dibandingkan dengan sebagian daripada manusia itu. Karena peternakan ayam sekarang itu kandangnya sudah ber-AC, Bapak Ibu, ya kan? Sehingga dia betul-betul diberikan kondisi yang nyaman dan sebagainya, sehingga dia bisa memberikan daging untuk disantap oleh Bapak Ibu sekalian secara baik dan benar, kan itu. Nah, karena itu memang di dalam rangka modernisasi peternakan ini dengan pemeliharaan yang intensif, dengan mempergunakan teknologi, lalu kemudian dengan perkandangannya yang memang sudah sangat bagus, khusus untuk ayam itu sudah menggunakan istilahnya apa namanya close house ya. Jadi kandang itu yang dulunya terbuka menggunakan AC alam, menggunakan alam semesta gitu kan. Nah, sekarang tuh mereka sudah dikurung, ditutup, lalu kemudian dikasih AC, ya kan? Dan demikian hidupnya jauh lebih nyaman daripada kadang-kadang dibandingkan kita gitu. Nah, oleh karena itu di dalam ternak ini kan ada dibagi beberapa segmen lah. Jadi ada yang kita kenal dengan unggas. Unggas itu ada ayam, ada itik, ada bebek, dan seterusnya. Ada hewan besar itu ada sapi, lalu kemudian ada kerbau. Nah, kemudian hewan-hewan yang menengah itu, ternak yang menengah itu ada kambing, ada domba, ada babi dan sebagainya. Kan? Nah ini, nah karena itu peternakan yang dikelola secara modern memang sudah harus diberikan makanan yang komplit, dibuat oleh pabrik. Ada pabrik sendiri, ada pabrikan yang membuat pakan itu. Nah, campuran dari pakan yang komplit itu terdiri dari ada jagung, ada apa namanya bungkil kedelai, ada kacang-kacangan, ada biji-bijian. Jadi semua itu sudah dihitung sedemikian rupa sehingga makanan itu untuk ransumnya itu untuk ayam dan sebagian daripada sapi dan sebagainya itu sudah mengandung unsur-unsur atau unsur zat-zat yang dibutuhkan oleh ternak itu sendiri. Jadi baik ke vitaminnya maupun mineralnya maupun asam amino dan sebagainya sudah dihitung sedemikian rupa sehingga betul-betul diperlukanlah gizinya untuk ayam dan sebagainya. Nah, lalu kemudian ada akan jadi yang tidak komplit yang namanya konsentrat yang masih perlu dicampurkan dengan bahan baku yang lain yang ada di yang ada di lokasi peternak itu sendiri, seperti dicampurkan dengan jagung atau dicampurkan dengan konsentrat, di mana upaya ini adalah untuk membuat agar harga pakan itu jauh lebih murah. Nah, 70% daripada pakan baik ayam maupun pakan jadi itu adalah bahan bakunya adalah jagung. Nah, ketika jagung sekarang ini mengalami kenaikan, maka memang jagung itu sudah berebutlah antara kebutuhan manusia dengan kebutuhan ternak. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah hari ini kita berbicara tentang eco-feed base. Eco-feed base ini adalah juga merupakan vitamin dan mineral.
yang dibuat khusus juga untuk pakan ternak. Nah, di dalam pakanan ternak jadi dan sebagainya yang diproduksi oleh pabrikan itu terkadang kan ada saja juga kekurangan-kekurangan dan sebagainya. Nah, justru eco feed base ini adalah merupakan unsur-unsur yang kecil sebenarnya yang bisa melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam pakan jadi yang dibuat oleh pabrikan dan sebagainya. Nah, lebih khusus mengenai eco feed base ini, memang ini adalah organik yang juga mengandung bakteri, ya. Jadi istilahnya ini probiotik, di mana probiotik itu bekerja di dalam pakan jadi itu yang akan mengurai nitrogen yang ada pada pakan jadi yang diberikan pada ayam, sapi maupun kambing dan sebagainya. Susah. Nah, ini. Nah, jadi eco feed base ini merupakan elemen organik ya terbaik khusus untuk ternak ya. Jadi eco feed base ini adalah diarahkan juga untuk bagaimana dia bekerjanya untuk mampu memberikan produksi yang lebih bagus dan mampu juga mempercepat dan meningkatkan kesuburan daripada ternak itu. Jadi karena kerja daripada unsur yang kecil ini mampu mengurai tadi nitrogen, nah dia akan juga lebih banyak bisa memberikan imun ya, daya tahan daripada ternak itu. Kalau ternaknya sudah mempunyai daya tahan yang kuat, tentu dia terhindar dari sakit, dan kalau dia tidak sakit berarti dia tumbuh lebih baik untuk memberikan produksi yang lebih baik. Jadi fungsi utama daripada eco feed base ini juga adalah meningkatkan antibodi ya. Jadi karena umumnya karena peternakan itu baik unggas maupun yang lain-lain itu berhidup dalam berkoloni, berkelompok-kelompok dan sebagainya, dan rentan sekali dengan kondisi-kondisi stres dan sebagainya yang menyebabkan dia itu sakit. Karena itu eco feed base ini memberikan antibodi ya kepada ternak itu sehingga dia tidak mudah sakit. Sama halnya dengan kita waktu pandemi, kita disuntik virus, baik virus itu tidak menular sehingga kita punya kekebalan sehingga kita bergaul pun sesama kawan itu tidak menularkan lagi COVID itu dan sebagainya, ya kan? Yang kedua, tentu kalau misalnya hewan itu memang sudah ternak itu sudah antibiotiknya bagus, tentu angka kematian ternak itu lebih rendah. Jadi ternak itu sendiri mempunyai daya tahan bagus. Nah, kalau orang yang sehat, tentu nafsu makannya kan bagus. Sama halnya dengan kita, kalau ternaknya sehat, tentu nafsu makannya bagus, ya kan? Kalau nafsu makannya bagus itu diujinya pada sistem metabolisme, sistem pencernaan daripada ternak itu sendiri, sehingga dia mampu memproduksi daging sebagainya. Ya kalau kita misalnya dalam keadaan sakit, ya tidak ada nafsu makan, ya kan? Tidak nafsu makan, lemah lunglai, ya sudah, ya kan begitu. Tidur pun juga kadang-kadang terasa tidak nyenyak gitu. Kemudian eco feed base ini juga sangat baik untuk perkembangan ternak dan juga membantu kesuburan. Jadi artinya di sini bahwa ternak itu sendiri pun juga dia melakukan perkembangan biakan dan sebagainya, tentu kesuburan baik pada yang jantan maupun betina itu juga bagian yang diperhatikan, dan ini juga kerja eco feed base ini juga sampai kepada unsur-unsur itu. Kemudian untuk unggas, dia bisa mampu meningkatkan kualitas telur, ya baik pada berat telurnya, ya kan, maupun kualitas kuning telur maupun putih telurnya, sehingga betul-betul mampu memberikan produksi yang berkualitas baik. Nah, eco feed base ini eco feed base ini satu saset ini isinya 35 gram dalam bentuk bubuk ya. Jadi cara menggunakannya itu adalah kita larutkan dulu lah di dalam 1 liter air, lalu kemudian nanti kita encerkan lagi
ke dalam 300 liter air. Itu standarnya, ya, standar penggunaan daripada EcoFit Best. Nah, ini sama, jadi satu, baik untuk seluruh ternaknya kecuali ikan. Untuk seluruh ternaknya itu satu saset itu untuk 1 liter, satu saset ini untuk dicampur setelah melalui pencampuran 1 liter air tadi, lalu kemudian dicampurkan dalam 300 liter air. Kecuali ikan itu bisa dicampurkan, bisa diencerkan di dalam 500 liter air. Nah, ini saya perlihatkan ini yang menggunakan EcoFit Best di peternakan. Banyak yang nanya gimana cara pengaplikasiannya. Jadi untuk pengaplikasiannya karena memang saya kejaran di 1.500 ekor. Kebetulan di datangnya DOD 1-3 hari saya berikan intens dengan menggunakan EcoFit Best. Karena memang jumlahnya itu terbatas, jadi saya tidak buat langsung 300 liter. Tapi saya justru buat sekitar 30 liter, 28 sampai 20 liter. Satu bungkus ini 35 gram untuk 300 liter. Ya, betul. Tapi karena cuma 1.500 dan Ya. 1.500, jadi diambil cuma berapa gram? 2,9 gram. 2,9 gram dicampur dengan Air aja. Hanya air aja. Ya. Untuk mengukur beratnya ini ternyata memakai ini coffee scale. Iya. Pakai Untuk timbangan menjaga kopi. akurasinya saya gunakan ini biar lebih akurat. Bisa gitu beli kan. di Tokopedia. Ya, bisa beli di mana saja. Dan nanti ambil aja 2,9. Iya betul, 9 gram, kemudian dilarutkan ke air. Air segini ya? Ya, sekitar 28 sampai 30 liter. 30 liter. Iya. 30 liter berarti sekitar seginian ya? Iya, segini. Terus segini. Ya. Jadi setelah itu airnya Saya berikan langsung. langsung dan tidak buat air minum. Menggunakan tambahan herbal lain selain daripada ini. Tidak menggunakan tambahan herbal lainnya. Ya. Masya Allah ini ajaib sekali. 7 hari biasanya 140 gram menjadi 240. 40. Ya. Bahkan ada yang sampai tembus 300 ya, Iya. gram. Paling kecil 240. Jadi beda 100 sampai 150 gram. Ini EcoFit Best luar biasa. The best. Semoga semua teman-teman yang memiliki teman petani atau peternak segera dikasih tahu produk ini, insya Allah bermanfaat. PT Best, Go Berkah Nur. Ya, Bapak Ibu sekalian, nah itulah cara daripada peternak. Jadi intinya prinsipnya itu 1 gram itu adalah untuk 10 liter. Ya, 1 gram untuk 10 liter. Jadi kalau ada ayam tadi yang dia berikan pada umur 3 sampai 4 hari, dia menggunakan ambil 2,9 gram atau 3 gram, itu kan dicampurkan dengan 30 liter air. Disitulah dia berikan melalui air minumnya. Nah, air minumnya di sini menggunakan kelihatannya menggunakan otomatis itu. Ada yang ini nih, ada yang. Nah, lalu kemudian standar untuk ayam biasanya setiap minggu itu kan ada beratnya. Jadi pada minggu pertama bisa 70 gram berat ayamnya ya per ekor. Jadi pada minggu kedua 140 gram standar yang biasanya. Tapi dengan menggunakan EcoFit Best, peningkatan beratnya luar biasa yang semula 140 gram menjadi 240 gram. Jadi ada efektivitas penggunaan pakan di sini ya, penggunaan pakan yang dilakukan, yang bekerjanya EcoFit Best itu dia memberikan imun, lalu kemudian dia bisa mengurai ya nitrogen yang ada di dalam campuran protein itu diurai menjadi lebih kecil lagi sehingga tidak ada sedikit sekali nitrogen yang terbuang bersama kotorannya. Dengan demikian kotoran ayam ini bisa bisa kering. Bayangkan ribuan ayam seperti ini dia hidup di dalam sekam seperti yang terlihat pada gambar itu misalnya. Lalu kemudian di situ dia tidur, di situ dia berak, di situ dia makan sebagainya. Bayangkan bau amoniak pun juga sudah sangat mengganggu. Nah, karena itu EcoFit Best ini mampu mengurai bakterinya itu, mampu mengurai yang pakan yang dimakan itu di dalam tubuhnya, nitrogennya itu diurai sekecilnya sehingga betul-betul pakan itu terfungsi
secara maksimal. Sedikit sekali yang terbuang melalui fesesnya itu. Nah, Bapak sekalian, nah ini saya perlihatkan juga di sini nih ada domba, ya kan? Domba beginilah cara makannya kan. Kadang-kadang makanan domba itu sekali juga dibasahi dengan air dan sebagainya, ya. Kemudian ini kita lihat, nah ini ada rumput-rumputnya di sekitar itu juga ada air yang dipakai untuk minumnya, ya kan? Nah, dilihat domba, lalu kemudian nah ini di sini tempat makan, di sini pun juga tempat airnya, ya. Lalu kemudian, nah ini sedang dituangkan airnya, ya, sedang dituangkan airnya untuk dia makan. Ya, ini kan tentu tempatnya ini pun juga tidak bocor, teratur dan baik sebagainya. Jadi EcoFitBus itu pun juga bisa dicampur melalui air minum, lalu kemudian diminum oleh domba dan sebagainya, ya kan? Jadi prinsipnya baik terunggas maupun sapi maupun domba ini, kambing diberikan melalui air minum. Nah, ini kita lihat ayam petelur. Nah, inilah kandang-kandang ayam petelur. Ya, jadi itu pakannya, lalu kemudian di atasnya air. Ayam semua. Nah, ini kan sebagai bapak-bapak yang juga, ya, udah. Nah ini sapi, ya, bisa kita lihat bagaimana sapi minum dan sebagainya, ya. Jadi air EcoFitBus ini untuk sapi pun dicampur melalui air minumnya. Nah ini ikan, ya, ikan ini diberikan. Berikan pakan 5% per hari agar ikan nila cepat besar. Misalnya begini, dalam satu kolam sobat pelihara 1000 ekor dan sekarang bobotnya sudah 10 ekor per kilogram atau 100 gram per ekor, maka berat totalnya 100 kg. Hitungannya 100 kg kita kali dengan 5%, maka kita dapat 5 kg per hari. Nah, 5 kg ini dalam sehari kita bagi dalam 3 waktu pemberian. Saran, berikan pagi pukul 8 1,7 kilo, siang pukul 12 1,7 kilo, dan sore pukul 16 1,7 kilo. Mudah kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk penggunaan EcoFitBus pada ikan itu, jadi satu saset itu bisa diencerkan sampai 500 liter air, ya kan? Nah, caranya adalah ketika kita memberikan pakan ikan tadi, pakan itu dibasahkan dengan enceran larutan daripada EcoFitBus. Jadi dibasahin di pakannya, lalu kemudian baru ditaburkan kepada kolam pemberian. Jadi hitung saja, jadi misalnya kalau tadi dikatakan 5 kg per hari dengan 3 kali pemberian makan 1,7 kg per hari, maka berapa liter air yang kita tuangkan ke dalam campuran 1,7 kilo itu. Kalau kita campurkan pada 2 liter misalnya, kemudian habis pakan itu, atau misalnya lebih 3 liter misalnya, maka jumlah satu saset itu akan habis berapa kolam dan berapa ikan atau berapa pakan yang dicampurkan dengan 500 larutan air tadi gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini 30 ral, ini bukan 30 gram ya, 35 gram ya. Jadi prinsipnya EcoFitBus itu campurkanlah, ambil 1 gram EcoFitBus itu dicampur dengan 10 liter air. Itu kalau kita mau kasih minum. Jadi semua prinsipnya EcoFitBus itu diberikan melalui air minum. Apa ini? Diberikan melalui air minum, kecuali untuk ikan dibasahkan ikannya. Nah, lalu kemudian kalau satu saset ini dengan cara yang praktis bisa diencerkan dulu 1 liter. Dalam kita ada 1 liter air, kemudian kita kita larutkan di dalam menjadi 1 liter air. Nah, di sini prinsipnya adalah kita ambil 10 ml itu untuk 3 liter air, atau ambil 100 ml untuk 30 liter air. 1 liter ini kan 1000 mili. Jadi kalau kita ambil separohnya 500 mili kan untuk 150 liter air. Nah, kemudian
Nah, kebutuhan daripada ternak itu untuk jumlah minumnya adalah, nah, jadi kalau ayam itu 100 ml per hari, ya kan? Jadi istilahnya itu sama dengan 2 kali berat badan ayam deh untuk kebutuhan minumnya. Sedangkan kambing itu kebutuhan minumnya ada 1 sampai 3 liter per hari. Sedangkan untuk sapi dan kerbau itu 35 liter per hari, per ekor semua ini, ya kan? Jadi kebutuhan air itu kita hitung berapa jumlah ternak yang kita pelihara, lalu kemudian total kebutuhan airnya itu misalnya kita pelihara 10 ekor sapi, berarti kan 350 liter air yang diperlukan. Kalau kita memelihara 10 kambing, ya berarti kita perlukan air minumnya itu 30 liter per hari, ya kan? Tetapi kalau ayam, kalau kita misalnya kita pelihara 1000 ekor ayam, maka dia perlukan 100 liter air tiap hari, ya kan? Tetapi pada saat kita melakukan treatment terhadap baik ayam, kambing maupun sapi itu, tidak seluruh air yang kebutuhannya tadi yang kita hitung tadi itu kan kebutuhan air untuk 24 jam per hari. Nah, kita hitung saja, kita ambil 10%, 10% daripada airnya itu kan adalah cukup habis dalam waktu 2,5 jam. Nah, 10% inilah yang kita campurkan dengan EcoFit Base-nya sehingga dia habis 2,5 jam per hari. Jadi jangan juga lalu kemudian 24 jam kita hantam terus dia langsung kali-kalikan aja dengan jumlah airnya. Nanti tekor nanti peternaknya, kebanyakan biaya juga kan gitu. Jadi oleh karena itu di dalam treatmentnya kalau kita memberikan tambahan EcoFit Base itu, itulah kalau misalnya ayam ini 1000 ml per ekor, 100 ml per ekor, jadi kebutuhan air untuk memelihara 1000 ekor sehari itu dia perlu 100 liter air lah misalnya. Nah, kita ambil 10%, ambil 10 liter aja. 10 liter kan cuma 1 gram sebenarnya, 1000 ekor. 1 gram campurkan habis dalam 2,5 jam itu, sehingga jumlah EcoFit Base-nya pun juga tadi seperti tadi kan, dengan 2,9 gram kan dia campurkan 30 liter. Jadi 1 gram itu dia campurkan aja dengan 10 liter, cukuplah untuk 1000 ekor sehari, ya kan? Nah, tiap hari kita berikan, jadi jumlahnya sangat kecil sekali, sehingga satu saset EcoFit itu bisa untuk 10 sampai 20 hari tergantung pada jumlah ternaknya. Jadi kalau kita jumlahnya ternaknya 1000, berarti satu saset itu bisa sebulan kita pakai, ya kan? Nah, itu cara menghitung kebutuhan airnya. Kita ambil dulu standar minumnya mereka berapa, kita ambil 10% saja untuk dicampurkan dengan EcoFit Base, nah dikonversikan dengan 1 gram per 10 liter tadi, atau 10 mili untuk berapa tadi? 10 mili kembali. Nah, ini 10 mili untuk 3 liter air. Nah, gunanya juga EcoFit Base ini sudah dilarutkan ke dalam 1 liter air, itu juga untuk memudahkan takarannya juga lah. Kan kita ada punya takaran 10 milian, 100 milian, ya kan? Jadi kalau yang tidak pakai timbangan ya bisa diukur dengan mencampurkan yang sudah dalam bentuk larutan, ya kan, sudah bentuk dalam larutan. Nah, saya kira itu, jadi ini standarnya ada. Barangkali juga waktunya lama nih untuk kita diskusi karena kita hanya satu produk ya. Jadi saya lihat itu gambaran untuk ayam, dan sapi dan kambing itu umumnya karena dia masih merumput, dia masih menggunakan makan rumput sebagainya. Biasanya mereka juga ingin ternak itu
suka makan yang masih basah gitu kan. Kalau misalnya rumputnya kering, kadang-kadang larutan daripada EcoFit ini juga bisa disiramkan kepada rumputnya, dibuat embun-embun lah, sehingga sambil dia makan rumputnya, dia pun juga masuk EcoFit Base-nya. Begitu barangkali Ibu moderator, ya Ibu Nuri, barangkali kita mungkin bisa lebih luas untuk melakukan diskusi lah terhadap mungkin ada hal-hal yang perlu dipertanyakan di dalam rangka EcoFit Base ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi yang sudah menjelaskan ya panjang kali lebar tentang manfaat EcoFit Base, pemakaian EcoFit Base baik untuk ternak besar, ternak kecil maupun untuk unggas. Nah, kita berikan kesempatan buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan boleh langsung open mic ya. Tadi sepertinya ada Bapak Marioto ya yang sempat raise hand. Bapak Marioto, apakah masih ada atau kepencet? Marioto. Ya, ada Pak Marioto. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Paparannya malam ini cukup jelas. Ya, kebetulan saya belum pernah pakai Fitbase ya Bu. Jadi untuk aturan-aturannya di sini jelas. Cuman pengen coba kalau untuk 100 ekor ayam itu untuk berapa, aturannya berapa gitu Pak, supaya kita baru coba-coba ingin belajar berternak gitu Pak. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung dijawab atau kita ke pertanyaan yang lain, Mbak Edi? Boleh kalau ada yang lain dulu. Ada lagi yang lain? Oke, silakan. Ada lagi yang lain? Ya. Ada Pak Budiono, silakan Pak Budi. Ada Pak Budi? Jumlah air tadi. Dua lembar ya. Ada? Kalau tidak ada saya jawab dulu ya Pak Marioto tadi. Boleh? Oke, monggo silakan Pak. Ya, baik ya. Pak Marioto boleh tanya juga dulu ya. Itu Bapak mau ternak ayam apa? Ayam kampung. Ayam kampung, Pak. Iya. Oh, ayam kampung. Terus keinginan Bapak untuk memberikan pakan jadi atau seadanya? Rencana seadanya dulu, terus ditambah Fitbase. Itu ayam kampung untuk yang bertelur atau yang digemukkan? Yang untuk penggemukan, Pak. Bapak kandangkan? Ya, satu kandang aja dulu. Ya, Bapak kandangkan ya. Jadi Bapak, kalau Bapak nanti melihara katakanlah, halo, Bapak katakanlah memelihara 100 ekor gitu kan, artinya tidak menggunakan pakanan jadi, ya kan? Bapak nanti kan biasanya begini, ada kalau kita ingin melakukan pemeliharaan dengan pakan yang murah, di pabrik pakan tuh keluar 2 jenis pakan Pak. Ada pakan jadi yang sudah komplit, Bapak tinggal ngasih aja, ya kan? Tapi itu menurut saya kualifikasinya sangat tinggi, sangat lengkap. Jadi untuk ayam-ayam ras, ya kan? Tapi kalau untuk ayam kampung dan sebagainya, mungkin tidak setinggi itu yang dia perlukan dan ya, gizinya kan. Nah karena itu Bapak
di sana juga mereka memproduksi konsentrat istilahnya, Pak. Konsentrat itu untuk membuat makan, konsentrat itu kan kumpulan dari vitamin, mineral apa segala. Nah, untuk konsentrat itu untuk membuat makanan jadi, biasanya kita campurkan dengan jagung sekian persen, jagungnya 30%, lalu kemudian dedak 30%, ya kan, 40%-nya konsentrat. Jadi jadilah 100%. Tetapi untuk ayam kampung ini kita juga boleh menggunakan 20% saja konsentrat ya. Mungkin karena kalau beli kan lebih mahal kan. Lalu kemudian kita campurkan jagung barangkali di tempat kita lebih murah. Dan dedak pun mungkin kita bisa dapat gratis lah dari heller-heller itu kan gitu. Jadi itu. Nah karena itu kalaupun Bapak ingin menggunakan sisa-sisa dapur dan sebagainya, dicincang dan sebagainya, pastikan juga bahwa pakan itu juga harus dalam keadaan kering yang bagus lah, Bapak. Tinggal jemur-jemur sedikit, jangan sebab kalau dia masih dalam kondisi basah, tentu nanti takut keracunan atau kan banyak jamur-jamur juga kadang-kadang di sekitar pakan yang akan dimakan oleh ayam itu. Nah itu jadi kalau Bapak bisa modifikasi saja pakan yang penting kan dia akan memilih dia ingin memenuhi syaratnya kan protein, karbohidrat dan sebagainya, tidak harus sesuai dengan standar tinggi untuk ayam-ayam ras dan sebagainya. Ya, kalau sisa-sisa dapur dan sebagainya dari nasi apa segala itu juga sudah mengandung mengandung karbohidrat yang bagus juga kan. Lalu kemudian protein-protein itu kan ada yang sisa-sisa sisa-sisa yang mengandung protein tinggi itu, misalnya ada ayam mati, bangkai ayam itu kan Pak, kan? Nah itu juga bisa juga ayam sudah mati, Bapak godok itu, ya kan? Bapak godok dan cincang, dagingnya pun juga adalah merupakan protein yang bagus untuk ayam itu, ya kan? Nah, itu boleh dilakukan. Nah, tergantung air minumnya. Kalau hanya 100 ekor itu, kalau 100 ekor itu kan perlu air minum sehari kan 10 liter aja, Pak. Ya kan? Iya, Pak. Jadi karena 10 mililiter untuk untuk per ekor. Jadi kalau 100 ekor kan cuma 10 liter. 10 liter itu kan cuma 1 gram per hari, ya kan? Jadi kalau misalnya Bapak membeli EcoFit Base saja 35 gram itu bisa untuk 35 hari memberikannya kepada ayam Bapak dan sebagainya. Nah, kalau misalnya Bapak kesulitan takarannya, ya tentu dilarutkanlah menjadi jangan dilarutkan semuanya 1 liter yang isinya 35 gram tadi. Ambil dulu separohnya atau seperempatnya, larutkan dengan 250 mililiter. Jadi seperempat liter gitu kan. Sehingga seperempat liter itu kan 250 mililiter itu kan bisa untuk 10 hari dan sebagainya kan. Nah ini caranya. Jadi prinsipnya kan kalau dalam jumlah besar, Bapak larutkan semua EcoFit Base itu menjadi 1 liter, takutnya dikhawatirkan penyimpanannya yang kurang bagus, nanti kan bisa rusak. Ambil sedikit-sedikit aja, ambil. Tapi pastikan setelah Bapak ambil, tutup yang rapi lagi, sebagainya kan situ ada aluminium foilnya juga Pak gitu. Ya. Gitu Pak Marioto. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi dan ilmunya kita praktekkan. Asik. Baik, Ada lagi yang lain? alhamdulillah. Terima kasih. Berikutnya ada silakan Pak Budiono. Bu Diono atau Budiono ini? Pak Budiono. Oke, Oh, Pak Budiono. 28 ya. Ini dari Malang kayaknya, Bu ya? Satu rumah sama saya. Oh. Sama-sama peternakan juga. Iya. Monggo, Pak. Kalau udah begitu saya bisa pakai bahasa Jawa ini.
Ya, boleh, Monggo. boleh. Habis kalau di sini kan makan mangga terus saya. Ya, kemarin saya juga ini Kedekat lagi Pak, kurang jelas. Kenapa Pak? Ya, kurang jelas, keras sedikit. Dekat. Oke. Kemarin kan sudah ada yang pesen untuk ini, kebetulan dia ayam pejantan Pak. Nah, saya juga belum pernah istilahnya nyoba kan dia nyoba. Kebetulan dia populasinya agak besar juga gitu loh. Maksud saya begini, barangkali nanti kan di sini di kemasan itu kan nggak ada kandungannya ya berapa persen, nah, persentasenya kan nggak ada itu Pak. Artinya sebenarnya karena yang peternak ini juga menurut saya sudah apa istilahnya menggunakan obat-obat yang dari pabrikan besar kan biasanya ada kandungan-kandungan gitu Pak, sekian persen sekian sehingga nanti maksud saya memang misalkan ini berhasil mungkin dia kan akan pakai seterusnya kan begitu. Kan nyoba kemarin sudah pesen itu kalau nggak salah 9 saset itu ya. Nah barangkali nanti ada yang istilahnya berpengalaman kalau misalkan ada non sewu kira-kira untuk keberhasilannya kira-kira yang penjantan karena kan ayam jantan kan pertumbuhan berbeda dengan ayam broiler gitu. Barangkali sudah ada yang testimoni, barangkali teman nanti bisa nyarankan ke gitu. Sudah Pak Budi? Okay. Baik, monggo langsung Pak Edi. Ya. Baik, jadi di PTBS ini, jadi untuk seluruh resellersnya itu prinsipnya adalah kita tinggal terima saja apa yang ada. Harus yakin itu Pak. Jadi dengan PTBS pun produk PTBS itu kita sami'na wa ata'na gitu kan. Jadi tidak perlu lagi kita harus teliti isinya apa dan sebagainya. Karena itu memang untuk reseller kita harus pastikan pengguna produk kita itu harusnya reseller. Kalau sudah reseller itu dia tidak pernah bertanya lagi apa isinya barang itu. Dan bagaimanapun hasilnya dia tidak protes. Karena apa? Karena kita yakini reseller itu sudah pada yakin bahwa produk ini tidak usah ditanya lagi hasilnya, Pak. Pasti hasilnya bagus. Itu tapi biasanya kalau mereka bukan reseller ya kan selalu ingin tahu saja kan, membanding-bandingkan apa saja. Jadi kadang-kadang peternak kita tuh banyak yang istilahnya mau menjadi pengamat juga, mau menjadi analisis juga kan gitu. Banyak yang itu meneliti apa gunanya? Tidak akan mengurangi harga kok dengan dia teliti apa segala itu. Yang penting adalah kita yakin barang itu bagus. Karena itu Pak Buryono ngawasi dia Pak. Jadi pakai produknya. Oleh karena itu memang PTBS itu punya cara yang dia berikan kepada para resellernya itu adalah dia tidak menjelaskan tentang kandungan-kandungan isi daripada PTBS itu. Pak Budiono sendiri pakai produknya, setelah kelihatan hasilnya bagus, Bapak boleh bercerita kepada peternak itu. Jadi kita bukan menjual isi daripada kandungan-kandungan daripada EcoFitBase, tapi kita menjual manfaat daripada EcoFitBase itu. Jadi bagi kita semua ya para reseller ini adalah memang tadi bagus itu diawali dengan siapa yang sudah pakai produknya. Itu Bu Nuri ya. Siapa yang masih ini? Jangan sampai nanti kita tidak pernah pakai produknya lalu kemudian coba-coba menawarkan ke orang ya kan. Yang dianjurkan oleh PTBS itu pakai dulu sendiri produknya, nanti Anda cerita manfaatnya produknya. Ya kan sehingga tidak akan terjadi pertanyaannya, apa aja isi kandungannya, berapa asam aminonya, berapa fosfornya, berapa ininya. Lah kan kita debat gak ada di situ. Kita kan mau cetak poin di reseller ini kan. Ya kan kita ingin menghasilkan reseller banyak sehingga kita punya hasil kan mau beli motor kita, mau beli mobil kita. Ya kan? Nah, oleh karena itu
PTBes sekarang tuh mengangkat para reseller itu untuk menjadi ambasador. Ambasador kan duta besar, Pak. Jadi kita ini duta besar yang dikirim oleh PTBes, ya kan, untuk menghasilkan omset yang banyak gitu. Makanya sekarang istilahnya ambasador. Ambasador duta besar itu sebenarnya. Jadi itu Pak Budiono. Jadi biasa, apalagi peternak yang sudah sedikit besar gitu, kadang-kadang tingkahnya, polanya itu beda, ya kan, dia ingin bandingkan apa segala macam. Nah, kalau begitu sudah bandingkan isinya, kandungannya, nanti dia bandingkan harganya lagi. Ya lo kok larang tuh Pak, kan gitu dia bilang gitu, ya kan. Nah ini Pak Budion, jadi memang menjadi reseller di PTBes ini agak unik dan berbeda dengan sistem konvensional yang kita ikuti selama ini. Gitu Pak. Ya, sewu Pak. Oke, mohon doanya aja Pak. Kasih. Karena peternak sudah beli, tinggal mau dipraktekkan. Ya, monggo Pak, monggo. Bagus, dipraktekkan Pak. Iya. Baik, sudah Pak Budiono, sudah puas atau masih belum puas ini? Ditanyakan Pak Edi, kita punya kontak di Pak, di Perunggasan Pak, gitu. Di Pinsar Pak, masih di Pinsar Pak. Ya, masih. Saya masih wakil ketua umum sekarang, Pinsar Nasional ya. Bapak di mana? Malang ya, Mas? Malang Pak, ya. Nanti ada salam sama Pak Holik tuh. Pak Holik tuh ketua Pinsar Jawa Timur. Wah, Pak Holik. Tahu Pak ya? Holik, ya Pak Holik ketua Pinsar Jawa Timur. Nanti kalau ketuanya juga ada satu di Blitar Pak, tapi dia petelur sih di Blitar. Ya. Nanti saya dolan ke Malang dan saya sambil karena ada kegiatan kami di Jawa Timur. Selama ini kemarin saya ke Blitar saja, tapi belum sampai ke Malang. Nanti kita sampai ke Malang juga lah, ada Bu Nuri segala kan. Sponsor saya di Malang Pak sebenarnya. Sponsor Siapa? saya ini orang yang sponsori saya itu di Malang. Siapa Pak? Ya kan? Ada, tapi sekarang dia lagi pulang ke Lombok. Dia kan baru kuliah di Malang dia. Jadi saya disponsori seseorang orang lalu ketemu orang mahasiswa di Malang. Nah, mahasiswa Malang itu yang sponsori saya gitu kan. Gitu. Tapi dia lagi berlibur ke Lombok sekarang. Ini pasti gitu. Ya Bu. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit menengahi begini sama-sama ini. Jadi kebetulan yang bertanya tentang kandungan itu juga mitra, tapi mitranya baru. Nah, kita yang mau menerangkan tentang isi dari EcoFitBase itu juga mitra yang masih baru juga, yang sama-sama belum menggunakan. Oleh karena itu memang alangkah baiknya kalau misalnya di dalam kemasan, mungkin kalau memang ada kandungannya apa-apa, alhamdulillah kalau dicantumkan dengan baik tentu akan membantu para mitra untuk menyampaikan ke mitra yang lain. Bahkan mitra yang mau bergabung ini memiliki ayam sekitar 300.000 gitu ya. Beliau bilang kalau misalnya EcoFitBase ini bagus, satu saset 500.000 itu loh, enggak ada masalah gitu. Jadi beliau ini beli 9 PV ya, yang ini nanti akan diuji cobakan. Kalau misalnya nanti hasilnya itu bagus, insya Allah 300.000 ayamnya itu akan bisa pakai FitBase untuk seterusnya, EcoFitBase begitu. Itu ya Bu Nuni. Bu Nuri, jangankan ibu yang baru, kami yang lama ini pun juga nggak tahu isinya itu apa kandungannya, kan gitu Bu. Ya kan, tetapi yang saya yakinkan kepada ibu bahwa EcoFitBase ini adalah probiotik. Ada bakteri di dalamnya, dia organik dan probiotik yang ada bakteri di dalamnya. Karena itu probiotik tuh bagi peternak itu suka dia, karena bisa mengatasi stresnya ayam, bisa menambah imun ayam sebagainya. Jadi yakinkanlah tanpa kita memberitahu tentang kandungannya. Yakinkan bahwa itu punya hasil yang bagus tanpa diketahui apa kandungannya. Jadi jangankan ibu yang lama, yang baru, kami yang lama pun belum diberitahu gitu kan. Nah, itu rahasia perusahaan lah. Ya. Baik, terima kasih Pak Edi. Semoga nanti uji coba yang pertama ini berhasil dan membawa berkah yang luar biasa untuk Kota Malang, peternak Kota Malang.
Amin. Baik, berikutnya tadi yang sebelum ada yang raise hand ada Bu Kartina di kolom chat. Jadi mau bertanya, Bu? Siap, jadi Bu, Monggo silakan. boleh Pak Haji? J. Ngeri kali. Ya Bu, monggo. Bu Kartina, silakan. Suara enggak ada. Halo? Bu Kartina? Halo? Bu Kartina? Itu diencerkan ya Pak ya untuk makan ternak. Nah sama Bu Nuni, jadi ini pengalaman-pengalaman kita para mitra itu kadang-kadang punya terobosan tersendiri gitu. Males karena kita bukan peternak yang besar sehingga uji coba. Karena di sini sistemnya PCA pakai cerita dan ajak. Nah, kita pakainya, saya itu memberikan pakan ayam itu tidak diencerkan, Pak, tetapi saya ini campurkan dimakannya aja. Kira-kira itu pengaruhnya seperti apa, Pak Haji? Kalau kita perhatikan sih ikan-ikan ini nggak ada masalah karena kita sedang uji gurame, sedang uji patin putih karena ada masukan patin putih itu lebih enak ketimbang patin hitam gitu. Intinya kalau pemberian makan ikan itu kalau tidak kekenyangan itu tidak masalah gitu. Nah, menurut Pak Haji Edi apakah ada kalau salah alhamdulillah sih hasil ikan yang ada itu nggak stres gitu, betul untuk pemberian makan tadi untuk menenangkan hewan gitu ya, seperti itu. Kira-kira masukannya Pak Haji bagaimana? Terima kasih Bunda Nuri. Terima kasih Pak Haji atas jawabannya nanti. Ya, monggo Pak Edi bisa langsung disampaikan. Ya, memang tadi ada terputus sih, saya masih meraba-raba nih pertanyaan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ulang dulu, karena tadi ada keputus, jadi nyambungnya. Oke. Coba ulang dulu. Yang pertama keputus. Siap. Keputus. Oke. Jelas sekarang Pak Haji. Jadi pemberian makan itu saya tidak diencerkan, tapi langsung saya campur ke makannya karena piaraan saya ikan Pak Haji. Apakah ada cara atau termasuk cara saya ini tidak menyalahi aturan gitu ya? Kalau melihat hasilnya ikan-ikan tidak masalah begitu Pak Haji. Mungkin ada arahan yang sebaiknya begitu Pak, intinya seperti itu. Ya kalau ikannya tidak demo ya enggak apa-apa Bu, ya kan? Jadi kecuali dia protes demo kepada Ibu kan. Jadi sebenarnya prinsipnya itu bisa dicampurkan kepada pakannya, lalu kemudian langsung, bisa ya, Pak Ji, lewat minumnya. Kalau ikan ini kan ada di dalam air kan begitu Bu. Nah, kalau ibu mencampurkan ke dalam pakan memang harus homogen, harus tercampur secara merata. Takutnya begitu dicampur ada bagian-bagian yang tidak kesentuh oleh oleh EcoFit Base, sehingga ada yang makannya vitamin, ada yang tidak makan vitamin, kan begitu. Tapi kalau dengan pendekatannya tadi ada pakan yang sudah jadi, lalu kemudian kita basahkan dengan dengan airnya, air EcoFit, saya yakin itu pasti basah semua kan gitu. Nah, ini kan persoalan homogen penyampurannya itu terkena semua enggak di pakan itu, ya kan? Karena kalau biasanya kalau kita jumlah sedikit itu dicampur dengan pakan yang banyak, itu takutnya dia tidak homogen, tidak merata ke seluruh pakannya. Kenapa orang menggunakan pendekatan dengan membasahkan dengan pakannya, dengan EcoFit Base-nya kan sudah larutan EcoFit Base itu begitu dicampurkan dengan pakan akan basah semua pakan itu, ya kan? Jadi dengan demikian bisa dijamin meratanya EcoFit Base itu ke seluruh pakan ikan yang mau dikasih itu Bu. Ya, saya kira sama, yang penting dia bisa masuk ke itunya.
Itu Terima ya kasih, Pak Bu Haji. Kartina. Terima kasih. Ya, Siap. sama-sama. Terima kasih. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke penanya berikutnya ya. Bu Baik Yuliana, SSW 27. Monggo silahkan, Bu. Halo, Bu Baik. Bu Baik, adakah di ruang room? Kalau belum ada, kita ke Bu Rusnita, SSW 33. Monggo silakan. Halo, Bu Rusnita. Bu Baik, Bu Baik Juliana, Bu Rusnita. Tidak ada. Ada nggak di kolom chat pertanyaan? Tidak ada ya, sepertinya ya. Ya. Kira-kira ada lagi yang mau bertanya yang mungkin sudah siap? Pak Adianto mau bertanya, Pak? Belum. Oh, belum. Karena belum ternak saya. Oh, boleh, nggih. Dan Ada waktu lagi. aja. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Baik. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 9:15 menit. Oh, masih banyak nih waktunya. Coba Pak Masih yang mau banyak. didiskusikan. Oke, Silakan. silakan. Silakan Bapak Ibu. Jadi sambil menunggu kawan-kawan yang mau bertanya itu kan. Nah, sekarang itu khusus mengenai ayam ras ya, ayam pedaging lah. Ayam pedaging itu memang sekarang ini jumlah perusahaan-perusahaan peternakan itu kan sudah cukup banyak. Tapi di situ kandang-kandang rakyat itu sudah banyak dimodifikasi menjadi kandang-kandang yang close house. Barangkali kawannya Ibu tadi yang di Malang pun juga sudah banyak peternak-peternak rakyat yang sudah menggunakan AC. Jadi betul-betul menggunakan cooling pad itu untuk menyedot hawa-hawa yang tercampur dengan polusi lah. Kan kandang ayam itu ribuan, satu kandang itu bisa 6.000, bisa 10.000. Dia kan tugasnya makan tidur berak, makan tidur berak, itu aja kerjanya. Ya kan? Nah, karena itu untuk Pak Marioto pun juga bertanya tadi bagaimana supaya peternak-peternak itu bisa lebih efisien dan sebagainya. Nah, mereka modifikasi tempat makan supaya makanan yang dimakan oleh makanan yang kita berikan itu tidak bertumpah, tidak jatuh ke lantai dan sebagainya. Lalu kemudian bagaimana modifikasi mereka tempat minumnya itu sedemikian rupa bagaimana supaya tidak tumpah ke dalam kandang, karena tumpahnya air minum itu sendiri pun juga bisa membuat menjadi sarana untuk tumbuhnya kuman-kuman dan sebagainya gitu. Jadi manajemen untuk di ayam sendiri cukup ketat juga ya, cukup ketat sehingga lebih dari kita untuk higienisnya dan sebagainya gitu. Ya, jadi yang kedua sekarang itu kalau kita berada di berbagai daerah, ya kan, prinsip pakan ayam itu seperti yang saya katakan sama Pak Marioto itu adalah bahan utama daripada pakan itu adalah jagung, dedak, dan juga bungkil kedelai misalnya, ya kan. Nah itu bahan utamanya. Kalau di suatu daerah kita gitu kan, di daerah yang jauh ya, jauh dari lokasi-lokasi pabrikan dan sebagainya, bagaimana kita bisa membuat efisien daripada pakan itu. Jadi pakan itu bisa dibuat efisien kalau di suatu daerah itu penghasil jagung, kita giling jagungnya, apalagi kalau misalnya di daerahnya penghasil ikan, ya ikan teri, ikan apa segala itu, sisa ikan itu juga merupakan bahan paku pakan, ya kan. Jadi jagung, dedak, dan tepung ikan itu, jadi kita bisa giling ikan sedemikian rupa sebagainya, lalu kemudian kita campur dengan dedak, itu pokok daripada
bahan pakan ternak. Jadi pakan ternak itu terdiri dari jagung, tepung ikan, dan dedak. Jadi tepung ikan itu adalah proteinnya, jagung itu juga adalah karbohidrat dan proteinnya juga, lalu kemudian dedak itu serat kasar sebagainya. 3 itu aja. Nah, lalu kemudian kalau kita sudah arahkan itu sebagai bahan pokoknya, EcoFit Base ini adalah merupakan penambah daripada vitamin-vitamin yang ada dan sebagainya. Karena pakan jadi itu di samping jagung, dedak, dan tepung ikan oleh pabrik-pabrikan atau kawan-kawan peternak yang nyampur sendiri itu beli vitamin sendiri, beli mineral sendiri dicampurkan. Nah, saya yakin EcoFit Base ini juga merupakan tidak usah beli lagi vitamin, tidak usah beli lagi mineral, cukup dengan bahan baku jagung, tepung ikan, dan dedak itu kita adu juga. Kita campurkan seperti Bu Kartina tadi dengan EcoFit Base. Nah, untuk peternak-ternak yang sederhana, ayam-ayam kampung di berbagai daerah itu, saya yakin bisa mendapatkan pakan yang memenuhi standar gizi gitu. Itu Bu Nurik. Nah, udah ada lagi suara? Udah ada suara? Terima kasih Pak Edi untuk pencerahannya. Teman-teman masih ada Bu Baik yang mau bertanya? Monggo silakan. Apakah sudah siap? Tidak ada ya. Baik, saya sedikit pertanyaan boleh nggih saya Pak Edi? Iya, monggo. Terkait dengan ketersediaan produk, misal nanti itu bagus hasilnya begitu ya, setelah diuji coba dengan 9 PV itu bagus hasilnya. Nah, kalau untuk 300.000 ayam misalnya perlu dalam jumlah banyak, apakah ketersediaan EcoFit Base ini siap melimpah begitu? Terima kasih, itu aja. Itu kalau pertanyaan Bu Nuri begitu, ini urusan Umi Elis itu. Ya nanti dijawab oleh beliau nanti. Bu Elis udah jangan ditanya, udah siap tersedia kan begitu. Cuman saya tidak mau mendahului Umi Elis gitu kan. Ya Bu. Kelonjo kita sudah, kalau PTBC sudah siap selalu. Ya kan, sudah siap selalu. Tapi Umi Kalsum mau senyum-senyum, mau tanya itu kelihatannya itu, saya lihat itu. Hah? Monggo. Ayo Mi, apa? Kemarin mau nanya apa lele, apa yang di urusannya Pak Arif itu, yang di Bambu Apus tuh? Apa itu yang? Ayo, apa Umi Kalsum? Oh iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terpana saya ini melihat penjelasan Pak Edi sama Bu Nurik ya, luar biasa. Kalau saya sepanjang ini memang pengalaman saya sudah pernah mencoba tapi bareng sama Pak Budi Suprapto saya gunakan untuk ayam. Memang hasilnya jadi besar sekali Bu Nurik ya. Pak Haji Edi ya, sempat difoto juga. Jadi kita beli ayamnya kecil ya karena tempatnya di kediaman saya memang tidak bisa muat banyak. Seperti yang tadi disampaikan Pak Haji Edi, yang saya rasa memang yang namanya ayam ya, dia makan di situ ya, kemudian buang air besar di situ, memang betul. Tapi luar biasa dengan menggunakan EcoFit Base ini, kotorannya jadi tidak terlalu bau ya, apalagi tempatnya berdekatan dengan rumah saya. Nah, itu yang pengalaman yang pernah saya rasakan ya. Kemudian juga memelihara ikan lele ya, itu sudah saya coba juga ya bareng dengan Bapak Budi Suprapto ya, itu luar biasa. Jadi lebih cepat besarnya ikan lele itu sehingga cepat panen, karena saya mengikuti jejak dari Umi Haja Elis Ratnasari ya pada saat berkunjung ke rumah beliau, yang rumah yang dulu ya, bukan yang sekarang. Itu saya lihat wah luar biasa ya. Jadi ikan lele itu tadinya kita beli kecil-kecil sekali ya,
dalam waktu yang lebih cepat ya daripada tidak menggunakan EcoFit Base, cepat panennya sehingga bisa langsung dikonsumsi dan kita bagi-bagikan dengan warga setempat di sini. Mungkin itu saja mungkin, dan mungkin kalau untuk kerjasama dengan panti sosial di sini itu nanti bisa langsung ke Bapak Mukholil ya, karena Bapak Arif ini adalah mitra langsung, sponsornya adalah Bapak Mukholil yang mengajak kerjasama dengan kita, karena di panti sosial ini sudah ada lahannya ya, baik untuk pertanian maupun peternakan, tinggal bagaimana nanti kita menyambutnya. Yang pasti kita membutuhkan bantuan ya nanti dari Bapak Edi Wahyudin ya, sebagai orang yang memang pakar sekali di bidang peternakan ini. Mungkin itu saja sharing dari pengalaman yang Umi rasakan ya, luar biasa manfaat dari EcoFit Base ini. Terima kasih buat Pak Haji Edi dan juga Ibu Nurik, luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Kalsum. Ada lagi teman-teman? Tadi sepertinya Bu Baik sudah sempat on cam. Jadi mau bertanya Bu Baik? Tidak ada lagi ya? Oke. Kalau tidak ada, nanti kita bisa closing statement dari Pak Edi Wahyudin. Ada lagi teman-teman? Monggo silakan yang mau bertanya. Pak Adianto? Oh enggak ya, sudah ya. Oke, baik. Di mana? Untuk tanya jawab dalam. Mau bertanya Pak Adianto? Tidak ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mitra reseller online, bisnis online ya. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan penjelasan banyak dari Bapak Edi Wahyudin dan kita sudah tanya jawab. Berikutnya kita dengarkan closing statement dari Bapak Edi Wahyudin. Monggo Pak Edi. Ya, baik. Ibu Nurik ya, nyambung sebelum Umi Kalsum tadi, ya pengalaman kita banyak lele-lele yang di kolam-kolam besar itu, yang biasanya dia bau sekali, tapi dengan produk base ini juga bagus sekali. Ya, karena seperti yang katakan tadi, ini probiotik, dia bisa mengurai nitrogen yang ada di dalam pakan, dia terurai sedemikian rupa memang sehingga pakan itu sendiri tidak banyak terbuang melalui kotoran, tetapi diserap sekali oleh ternak, melele, ikan dan sebagainya, ayam sebagainya, sehingga itulah sebabnya kenapa dia lebih banyak hasilnya, lebih pendek panennya ya, lebih jangka panen lebih pendek karena kerja daripada probiotik ya, antibiotik yang ada di dalam bakteri yang ada di dalam EcoFit Base. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya lihat sih memang peternakan di Indonesia ini adalah cukup maju. Kita sekarang memiliki 3 miliar ekor ya. Dalam populasi dalam 1 tahun itu bisa 3 miliar ekor ayam. Ya kan? Jadi kalau kita berhasil masuk di dalam kita punya reseller pemakai EcoFit Base ini, itu saya lihat itu cukup banyak sekali kita bisa mendapatkan omset dari peternakan ini. Lalu kemudian peternakan sapi pun juga begitu. Kan banyak sekali orang-orang sekarang itu kan melakukan penggemukan sapi dan sebagainya yang dia di daerah itu memberikan makan seadanya saja. Ya kan? Nah, itu yang Bapak Ibu sekalian, EcoFit Base ini salah satu pancingan juga sebenarnya. Jadi kalau kita bisa masuk kepada peternaknya untuk EcoFit Base, maka kita nanti sasaran pokok kita tuh pada pemiliknya, pemilik ternak itu. Dia kan tidak boleh encok, dia tidak boleh sakit sendi, tidak boleh sakit paru-paru, tidak boleh jantungan kan. Apa artinya dia memproduksi banyak ternaknya sementara dirinya sendiri tidak sehat gitu kan.
Jadi sebenarnya EcoFit Base ini, kalau menurut saya, itu pintu masuk kita untuk produk-produk lainnya. Nah, dengan dia orang yang peternak ini mampu pakai EcoFit Base, lalu kemudian pakai produk-produk kesehatan, pasti dia punya kawan-kawan yang perlu dia sehatkan, bukan ayamnya lagi. Nah, ini saya lihat EcoFit Base itu, jangan lihat EcoFit Base ansih untuk ternak, tapi dia pintu masuk untuk produk-produk lainnya, produk-produk kesehatan lainnya. Jadi karena umumnya saya yang ada di peternak, kita ada di peternakan ini, umumnya peternak itu stres. Stres itu karena harga naik turun itu. Nah, kalau begitu dia stres, hormon-hormonnya itu sudah berantakan. Ya, kerjanya dan sebagainya. Produk kesehatan dari Base ini mampu. Ya, ada Hasbro-nya, ada Ecovico-nya, ada apa namanya, BMX-nya, ya kan? Itu semua. Saya tahu peternak kita ini banyak yang stres. Kalau ini aja baru minggu-minggu aja. Jadi kalau Bu Nuri bisa memperhatikan, kawan-kawan itu sudah terlalu banyak berderita peternak itu. Dia itu stres karena harga. Nah, karena itu pasti larinya ke badan dia nanti stresnya. Produk lain bisa masuk, ya kan? Jadi jadi kawan-kawan sekalian, Bapak sekalian, EcoFit Base inilah pintu masuk untuk kita reseller pada produk-produk PT Base yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, paparan yang luar biasa ya. Nggih. Jadi bukan hanya EcoFit Base, mungkin EcoFit Base itu sebagai pintu masuk saja ya. Pintu masuk untuk mengenalkan produk-produk yang lain. Dan seperti ada yang mau bertanya? Bu Nur Hasanah nggih? Iya. Masih bisa nggih Pak Edi? Iya sebentar. Nah, ini untuk EcoFit Base digunakan bagaimana cara melemparkan barang tersebut ke tempat leleknya gitu ya. Apakah EcoFit Base-nya itu langsung diceburin? Apakah menggunakan pelet atau tidak? Nah, itu tolong diperjelas bagaimana caranya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, jadi nanti basahkan dulu itunya, pakannya itu, baru dilemparkan. Jadi ini pakan jadi kan, kalau Bapak memberikan pakan jadi. Berikan pakan 5% per hari agar ikan nila cepat besar. Setelah itu di EcoFit Base-nya dilarutkan. Jadi kita mau ambil berapa liter airnya, lalu kemudian baru jadi jangan dituangkan EcoFit Base-nya ke airnya gitu. Dibasahkan EcoFit Base, larutan EcoFit Base pada pakan ayamnya Pak, pakan lelenya gitu, pakan ikannya gitu Pak. Nah, cara pencampurannya adalah, jadi kalau misalnya satu EcoFit Base itu ini bisa dilarutkan menjadi 500 liter air kan. Nah, 500 liter air inilah berapa banyak lelenya itu, ya kan? Kita bisa ambil, kemudian kita basahkan pakannya, baru kita taburkan ke kolamnya gitu Pak. Tapi kalau misalnya lelenya sedikit, jangan dilarutkan semua menjadi 1 liter. Ya mungkin ambil separuhnya, larutkan setengah liter, baru nanti dicampurkan lagi dengan 150 liter air. Inilah yang kita gunakan untuk membasahi, menyirami pakannya, baru kita kasih ke ikannya atau lelenya gitu Pak. Oke, gitu, terima Pak Nur Hasanah. Oke, terima kasih Pak. Nanti kalau tadi yang mau minta standar air, cara ininya, boleh dikirim melalui Arijal aja barangkali nanti, ya kan, nanti didistribusikan kepada kepada seluruh peserta reseller hari ini yang hadir. Itu Bu Nuri. Baik, terima kasih. Terima kasih juga ini Pak Nur Hasanah ya, namanya Bu Nur Hasanah tapi yang keluar suaranya Bapak. Terima kasih
sekali lagi Eco Feed Base mungkin adalah pintu masuk gitu ya, pintu masuk untuk mengenalkan semua produk dari PT Base ini dan pintu masuk untuk mengenalkan bisnisnya. Nah, salah satu yang di Malang ini rencananya 100 dari anak kandangnya itu kepingin diikutkan di bisnis ini jika Eco Feed Base ini nanti hasilnya bagus, semoga gitu ya. Baik, jazakumullah khairan katsira Bapak Edi Wahyudin atas semua materi hari ini. Kita berikan aplaus yang meriah buat Pak Edi Wahyudin. Semoga